Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani dengan NIM 2011050200003. Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berisi tentang soal mereview 3 video bebas. Review materi yang pertama yakni ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Definisi dari ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah biasanya disebut dengan ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor sendiri adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Perubahan penting yang pertama yakni pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Pengaruh penting yang kedua yakni pajak memungkinkan pemerintah untuk melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum adanya perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Adapun aliran baru dalam aliran sirkulasi pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah merupakan pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan merupakan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan perusahaan merupakan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan perusahaan pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Tujuan yang pertama yakni ditabung jika memungkinkan, yang kedua untuk membayar pajak, dan yang ketiga untuk membiayai konsumsi. Adapun pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak langsung dan yang kedua ada pajak tidak langsung. Yang pertama pajak langsung. Pajak langsung adalah pungutan pemerintah yang dikumpulkan secara langsung oleh pihak yang wajib membayar pajak. Contoh pajak langsung yakni pajak penghasilan, PBB, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pungutan pemerintah yang dilakukan secara tidak langsung atau beban pajak tersebut bisa dialihkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung yakni PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM yakni pajak penjualan atas barang mewah. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3. Yang pertama pajak regresif, yang kedua pajak proporsional, dan yang ketiga pajak progresif. Yang pertama pajak regresif, yaitu tarif pajak turun ketika pendapatan naik. Contoh pajak regresif yaitu pembiayaan materai dengan tarif 10.000 dan tidak akan berubah-ubah. Bentuk pajak pendapatan yang kedua yakni pajak proporsional. Pajak proporsional adalah tarif pajak yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak atau pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Contoh pajak proporsional yaitu pajak pertambahan nilai yang tarif pajaknya tetap 10% dan pajak bumi dan bangunan dengan tarif pajak yang tetap yaitu 0,5%. Bentuk pajak pendapatan yang ketiga yakni pajak progresif, yaitu tarif pajak yang presentasenya
naik dengan besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Atau bisa disimpulkan bahwa pajak progresif yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Contoh pajak progresif, penghasilan 50 juta dalam sebulan dikenakan tarif pajaknya sebesar 5% dari penghasilan. Kemudian penghasilan dengan nilai 50 juta sampai 150 juta, tarif pajaknya naik menjadi 15%. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga ikut turun. Review materi yang kedua yakni tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Apa sih inflasi itu? Menurut buku Budiono tahun terbit 2001, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi ada 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Dan yang ketiga, berdasarkan dari asal inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi ada 3. Yang pertama, inflasi merayap atau creeping inflation, yaitu inflasi di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu inflasi antara 10% sampai 30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi 100% ke atas dalam setahun. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebab dari inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, demand inflation atau inflasi permintaan. Dan yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran. Yang pertama, demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan barang dan jasa terlalu kuat. Yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga yakni berdasarkan asal dari inflasi. Ada 2 asal. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri, dan yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi ada 3. Yang pertama, inflasi permintaan. Yang kedua, ada inflasi penawaran. Dan yang ketiga, ada inflasi campuran. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan atau demand pull inflation. Permintaan akan barang dan jasa oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran atau cost push inflation disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total atau agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, ada inflasi campuran yang terdiri dari inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Yang pertama, natural inflation atau inflasi alami. Inflasi ini disebabkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak bisa dikendalikan oleh orang. Menurut Ibnu Al-Marziki, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua, ada human error inflation. Dalam hal ini, inflasi dapat disebabkan yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan,
Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Adapun dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi untuk perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah atau naiknya marginal propensity to consume. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam ada dua solusi. Yang pertama ada kebijakan fiskal dan yang kedua ada kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Tujuannya untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Review materi yang ketiga yakni tentang penjelasan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih yang dimaksud dalam pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja atau penduduk yang berusia 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan tersebut dan belum mendapatkan pekerjaannya. Bisa disimpulkan bahwa pengangguran yaitu seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tapi tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha untuk mendapatkan atau mencari pekerjaannya. Penjelasan selanjutnya yakni tentang macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran tersembunyi, yang ketiga ada pengangguran musiman, dan yang keempat ada pengangguran setengah menganggur. Macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencari pekerjaannya. Contoh saja, seorang lulusan S1 Teknik Komputer tidak bekerja karena belum tersedianya lapangan yang sesuai dengan spesifikasinya. Macam-macam pengangguran yang kedua yakni pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Contoh, pekerja paruh waktu, pekerja dengan kualifikasi berlebih. Macam-macam pengangguran yang ketiga yakni ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh saja petani cabai. Mereka akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Setelah musim itu mereka akan menganggur. Macam pengangguran yang keempat yakni pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah seseorang pekerja yang tidak bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal.
Misalnya orang hanya bekerja dalam seminggu itu hanya bekerja dalam 1-2 hari atau sampai 3 hari saja. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama pengangguran friksional, yang kedua pengangguran siklikal, yang ketiga pengangguran struktural, dan yang keempat pengangguran teknologi. Jenis yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran ini hanya terjadi sementara waktu. Misalnya sementara untuk menunggu panggilan kerja atau mogok kerja. Contoh saja, seorang pekerja pabrik kain ingin berpindah pekerjaan menjadi pegawai pada pabrik kertas. Jenis pengangguran yang kedua yakni pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjuntur perekonomian. Contoh, di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usahanya. Ketika usahanya merugi secara terus-menerus, maka akan terjadi PHK atau pemecatan. Jenis pengangguran yang ketiga yakni pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi. Contoh, peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Pegawai dalam sektor perkebunan harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang baru, yakni pekerjaan pada sektor industri. Jenis pengangguran yang terakhir yakni pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya peralihan atau perubahan pada teknologi. Contoh saja, dulu ketika memanen padi masih membutuhkan tenaga manusia. Sekarang sudah digantikan oleh alat yang bisa memanen padi secara otomatis. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang penyebab pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Contoh saja pada tahun 2020 permintaan pekerja mencapai 2 juta jiwa, sedangkan penawaran yang tersedia hanya 1 juta jiwa saja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Produksi secara nasional mengalami penurunan, sedangkan permintaan mengalami peningkatan. Yang ketiga, perubahan teknologi, dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran ada 7. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja pada setiap pekerja atau di suatu wilayah tertentu. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya yakni tentang pengangguran dalam ekonomi Islam. Pengangguran dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua ada pengangguran khiyariyah atau pilihan. Yang pertama pengangguran jabariyah atau terpaksa, yakni seseorang yang mengalami pengangguran dengan terpaksa menerima status pengangguran tersebut padahal bukan pilihan mereka menjadi seorang pengangguran. Contohnya, orang yang mempunyai skill menjahit tapi dia tidak mempunyai mesin jahit, otomatis dia akan mengalami pengangguran. Pengangguran yang kedua yakni pengangguran khiyariyah atau pilihan, yaitu seseorang yang sengaja memilih menjadi pengangguran, tetapi sebenarnya memiliki kemampuan atau skill untuk bekerja.
Contoh saja sampah masyarakat atau seseorang yang tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam ada dua. Yang pertama, mekanisme individu, dan yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Solusi yang pertama yakni mekanisme individu. Ketika pada masyarakat tidak ada yang ingin bekerja, kita harus mensupport mereka atau mendorong mereka untuk giat bekerja. Apabila dalam masyarakat tersebut tidak mempunyai modal atau tidak mempunyai skill dalam bidang pekerjaan, kita harus menyediakan modal tersebut. Solusi yang kedua yakni mekanisme sosial ekonomi. Pemerintah harus melakukan kebijakan agar masyarakat yang malas untuk bekerja mempunyai pikiran atau giat dalam bekerja. Contoh saja menyediakan forum-forum untuk melatih skill pada masyarakat tersebut. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.